ada lagu tentang uang yang dinyanyikan oleh Nicky Astria. Mungkin kalau orang-orang jadul kayak kita tahu. Tapi kalau Romo milenial kayak Romo Novrin, frater milenial kayak frater-frater itu nggak tahu. Ya ini tentang uang. Referennya kan kurang lebih begini. Uang bisa bikin orang senang tiada kepalang. Uang bikin mabuk kepayang. Ibu-ibu inget lagu zaman dulu Nicky Astria ya. Ya, jadul sekali kan lagunya. Tetapi ya itu terekam di memori saya lagu itu tentang uang ya. Dan betul hari ini saya kira kita harus bicara soal spiritualitas uang. Ya. Di Instagram itu ada yang ngomong begini. Kalau orang itu menjadi kaya gara-gara kerja keras, ya, harusnya yang menjadi kaya adalah kuli-kuli bangunan. Kalau orang menjadi kaya karena kerja keras, maka yang jadi kaya itu adalah kuli bangunan paling keras. Kalau orang itu menjadi kaya karena lamanya waktu bekerja, maka yang harusnya menjadi kaya raya itu adalah warung-warung remang-remang di Pantura ya, yang 24 jam warung kopi itu buka ya, karena mereka kerjanya itu 24 jam. Harusnya warung remang-remang itu menjadi kaya raya. Tapi kan ternyata enggak. Kalau kepandaian membuat orang kaya ya, gara-gara pinter orang itu menjadi kaya, harusnya Romo Hariliong paling miskin. Anda tahu maksud saya kan? Ya. Harusnya Romo Hariliong paling miskin dan dosen Romo Novrin paling kaya. Dosen, ya kan? Tapi kan secara ekonomi kebalik. Romo Novrin yang miskin, Romo Liong yang punya duit. Engkoh-engkoh satu itu, ya. Artinya rezeki itu datangnya dari mana? Kita nggak pernah tahu. Ya. Kesimpulannya cuma satu, belas kasih Tuhan. Banyak orang sombong, aku menjadi kaya karena kerja keras aku. Aku menjadi hebat karena kepandaian aku. Aku menjadi punya banyak keberhasilan karena aku terus menerus kerja keras dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah sadar bahwa apa yang kita punya itu murni adalah belas kasih Tuhan. Ini yang harus kita pegang. Karena juga banyak fakta ya. Yang waktu di sekolah dulu pinter-pinter, ternyata ketika sudah agak dewasa, agak tua, ternyata yang sukses itu bukan yang paling pinter di kelas. Juara 1 di kelas paling jadi sekretaris, paling jadi manajer ya. Yang nakal-nakal, yang suka loncat pagar, yang suka ngelanggar peraturan, itu kadangkala malah bisa jadi owner perusahaan ini, perusahaan itu. Dia berani ambil resiko ini dan itu. Ternyata ya, kok dia malah paling sukses. Ya. Maka mari kita renungkan kepemilikan yang kita punya. Ya. Ini datangnya dari mana? Dan saya kira harus disadari ini semua karena belas kasihan Tuhan. Yang kedua, grafik hidup manusia itu kan ada masanya kita materialistis. Ketika kita kecil ya, terus remaja, dewasa, ini masa-masa kita pengen mengumpulkan sesuatu ya. Hidup kita itu pengen mengumpulkan sesuatu. Ketika ada titik masa tertentu. Tapi kan nanti ada titik masa yang lain kita gerakan turun. Kalau anak kecil ditanya ulang tahun mau minta hadiah apa? Oh nyebutnya bisa handphone, iPad, bisa pengen minta sepeda, motor dan sebagainya gitu ya. Tapi lama-lama kalau kita tambah umur, bapak ibu yang rambutnya sudah memutih, Romo Aji ulang tahun 25 tahun imamat, usianya sudah
61 tahun ya Romo Haji ya. Kelahiran 61 ya Romo ya. Oh kelahiran 60, berarti 62 tahun. Kalau ditanya Romo mau minta hadiah apa? Ya. Mau minta motor yang pakai lius, ya kan? Dia nggak mau. Masa mau minta kursi roda? Ya. Mau minta handphone udah ada. Ya kalau rusak ganti. Tapi kalau nggak rusak ya pakai yang itu. Paling biasanya yang disebut permintaannya kalau kita tambah tua itu makin kurang materialistis permintaannya. Kesehatan itu paling matre itu kesehatan. Ya. Karena apa? Tubuh kita kan material juga ya. Paling kita bilang minta kesehatan. Yang lainnya itu doain saja supaya bahagia dan seterusnya. Maka saya melihat grafik manusia itu ada fase fulfillment, kita ingin punya ini, punya itu, ya, achievement, ya, mencapai ini, meraih ini itu. Tapi nanti ada di titik puncak, ya, kita puncak-puncaknya punya duit, puncak-puncaknya berhasil, puncak-puncaknya karir, jabatan, ya. Tapi kita harus sadar juga, nanti akan ada fase pengosongan diri, emptiness, pengosongan. Ya. Dan semua yang kita punya itu nggak kita bawa ketika di dalam peti. Romo Hadiwijoyo dalam peti isinya apa? Bendera merah putih, bunga, kitab suci, salib, rosario. ATM-nya di mana? Di saya. Uangnya di mana? Di saya. Semua ditinggalin gitu loh. Apakah ATM-nya saya masukin ke peti mati? Sayang, saya ambil. Ya kan? Sesuai wasiat beliau akan saya atur ini sedemikian rupa. Disaksikan Romo Hariliong, Romo Nofrin, dan Romo Romanus dan notaris waktu itu. Ya. Jadi harta bendanya kita tinggal, yang dibawa oleh kita ya cuma itu. Ya. Hal-hal yang sebetulnya ya secara material murah. Ya. Maka dengan kesadaran itu sadarilah bahwa hidup kita nanti akan ada fase puncak, tapi akan ada fase menurun. Yang sedang memasuki masa puncak, bekerja keraslah. Ya. Jadilah orang sukses, jadilah orang kaya. Ya. Tidak ada larangan jadi orang kaya. Yang penting kerjanya benar, ya. Tidak jahatin orang, tidak nipu orang. Ya. Ini yang masih fase itu silahkan bekerja keras. Tapi yang sudah fasenya berikutnya, pengosongan diri, sadar diri juga. Ya. Jangan ngoyo. Kalau makin tua kita makin materialistis, percayalah sama saya, masa tua kita tidak bahagia. Gelas satu pecah aja, pembantu mecahin gelas, Anda bisa marahnya luar biasa. Kamu tahu ini gelas harganya berapa? Oh, ini dulu dibeli waktu saya miskin. Wah, sampai sebegitu marahnya, gelas satu. Ya. Piring pecah marah. Ya. Curiga sama orang tentang uang. Ketika makin tua kita makin materialistis dan tidak makin spiritual, sebetulnya hati-hatilah, nanti masa tua kita rewel, masa tua kita nyusahin orang, ya. Maka saya kira ini harus kita renungkan bersama tentang spiritualitas uang. Boleh punya uang, ya, boleh punya harta benda. Yang penting caranya benar dan sikap hati kita benar. Itu jangan sampai membawa kita pada sikap serakah dalam hidup. Tapi harus membawa kita pada sikap yang membuat kita bahagia. Apa yang kita punya itu bisa kita pakai juga. Uang bisa kita pakai juga untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kita dan juga membahagiakan diri kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.